Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kepoin Islam yang beriman, banyak sekali kisah-kisah menarik yang terdapat pada masa Rasulullah serta para sahabat. Di antaranya kisah tentang pengorbanan suci. Bagaimanakah kisah lengkapnya? Simak hanya di sini. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info dan video terbaru dari channel YouTube Kepoin Islam. Sahabat Kepoin Islam yang beriman, kali ini kita akan membahas kisah tentang pengorbanan suci, yang mana terdapat seorang pemuda sedang dalam satu perjalanan yang jauh. Terasa amat letih. Dia pun berhenti istirahat di satu kawasan perkampungan dan melepaskan kudanya mencari makan di situ. Oleh karena keletihan, pemuda itu tertidur di bawah pohon. Kudanya yang kelaparan mencari makan di satu kawasan ladang dan memakan tanaman di situ. Tidak berapa lama kemudian, sang petani yang memiliki ladang itu pun kembali. Melihat tanamannya habis musnah, petani itu hilang kesabaran lalu membunuh kuda yang memakan tanamannya. Ketika terjaga dari tidur, pemuda itu mencari kudanya. Setelah lama mencari, dia tak juga menjumpai kudanya. Akhirnya, dia melihat bangkai kuda di sebuah ladang. Melihat keadaan itu, dia menjadi marah dan mencari pembunuh kudanya. Dia terus berjalan menuju sebuah rumah yang berhampiran. Begitu dia menjumpai tuan rumah, dia terus mencaci dan menuduh pemilik rumah itu yang membunuh kudanya. Akhirnya, terjadilah perkelahian dan akhirnya petani itu terbunuh. Peristiwa itu diketahui oleh orang ramai. Pemuda itu dibawa berjumpa dengan khalifah untuk diadilkan berdasarkan hukum qisas, bunuh dibalas dengan bunuh. Khalifah memerintahkan supaya dia dipenjara sehari semalam sebelum dia dipancung pada jam 5 keesokan petangnya. Pemuda itu memohon supaya dia dibenarkan balik dahulu berjumpa ibunya untuk menyelesaikan satu masalah yang amat penting. Khalifah tidak mengabulkan permohonan pemuda itu. Namun pemuda itu tidak berputus asa dan terus memohon sambil menyatakan dia mempunyai tanggung jawab yang mesti diselesaikan sebelum dia dihukum bunuh. Dia berjanji akan balik segera sebaik saja urusannya selesai. Khalifah meminta pandangan warisi mati. Anak petani itu tidak mengizinkan pemuda itu pergi karena bimbang dia tidak akan datang lagi untuk menerima hukuman mati. Berkali-kali pemuda itu memohon dan bersumpah akan datang kembali, namun tiada seorang pun menunjukkan tanda simpati. Akhirnya, tampil seorang tua menuju menghadap khalifah, menyatakan kesanggupan untuk menjadi tebusan untuk membolehkan pemuda itu pulang ke rumah. Orang tua itu tidak lain tidaklah bukan ialah Abu Dzar, seorang sahabat Nabi yang banyak merawikan hadis. Melihat apa yang terjadi, semua hadirin tercengang dan sebagian besar memarahi Abu Dzar karena tindakannya yang membahayakan dirinya sendiri. Abu Dzar berjanji untuk menjadi tebusan dan mempersilahkan pemuda itu pulang menyelesaikan masalahnya. Melihat kejadian ini, pemuda itu menjadi tenang dan mengikat janji bahwa dia akan pulang kembali untuk pancung langsung setelah urusannya selesai. Abu Dzar sangat menyadari bahwa jika pemuda itu tidak menunaikan janjinya, maka nyawanya yang akan melayang. Ketika ditanya khalifah bagaimana dia sanggup meletakkan dirinya dalam keadaan membahayakan, Abu Dzar menerangkan demi keluhuran Islam, dia sangat malu melihat tiada siapapun sanggup menghulurkan bantuan ketika pemuda asing itu dalam kesusahan. Pemuda itu dibenarkan pulang ke rumah, sementara Abu Dzar dikurung di penjara. Pada keesokan petangnya, banyak orang bergegas menuju ke istana khalifah untuk menyaksikan upacara hukuman qisas yang mencemaskan. Banyak orang menganggap Abu Dzar akan dibunuh karena kemungkinan besar pemuda itu tidak akan datang menyerahkan lehernya untuk dipancung. Saat yang mendebarkan terjadi, ketika beberapa menit lagi jam 5 petang, pemuda itu masih belum tiba. Abu Dzar dikeluarkan dari kurungan. Kegagalan pemuda itu menghadirkan diri akan menyebabkan Abu Dzar menjadi korban. Di saat terakhir, orang ramai melihat kelibat seorang lelaki menunggang seekor kuda dengan amat kencang sekali. Ketika itu,
riak cemas orang ramai bertukar menjadi reda. Tepat sekali bagaimana dijanjikan, pemuda itu sampai genap jam 5 petang. Pemuda itu lantas turun di hadapan khalifah seraya meminta maaf karena terlambat menyebabkan suasana tegang dan cemas. Pemuda itu menerangkan sepatutnya dia sampai lebih awal, tetapi terlewat disebabkan tali kudanya putus di tengah perjalanan. Dia menerangkan urusan yang dikatakannya amat penting dulu, ialah karena terpaksa menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai penjaga harta anak-anak yatim dan menyerahkan tugas itu kepada ibunya. Pemuda itu berjumpa Abu Dzar untuk mengucapkan terima kasih di atas kesanggupannya menjadikan dirinya sebagai tebusan. Selepas itu, dia segera ke tempat dilakukannya hukuman pancung. Ketika pengawal hendak menghayunkan pedangnya, tiba-tiba anak petani dengan suara yang kuat meminta hukuman dibatalkan. Dengan rela hati, dia memaafkan kesalahan pemuda itu. Mendengar kata-kata anak petani itu, pemuda itu amat lega dan terus sujud tanda syukur kepada Allah. Demikianlah kisah menarik yang terjadi pada masa Rasulullah dan para sahabat. Nantikan kisah-kisah berikutnya hanya di channel YouTube Kepoin Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.